Keruwetan dalam transportasi kereta api kelas ekonomi masih banyak lagi. Soal disiplin membeli karcis salah satu contohnya. Jangan pernah bermimpi dapat kenyamanan bila naik kereta api kelas ekonomi di Indonesia. Pagi dan petang, penumpang berjejalan di dalam gerbong yang pengap. Jangan tanya rasanya. Sudah sempit, mereka harus dipusingkan dengan aroma yang meruap dari tubuh gerah para penumpangnya. Jangan juga berharap mendapat posisi nyaman. Bergerak saja sulit. Tak heran jika banyak penumpang memilih berdiri di pintu kereta. Ada juga di sambungan gerbong. Padahal ini sangat berbahaya. Yang tak kalah nekat adalah mereka yang duduk di atas gerbong. Di bawah sih penuh banget sih, kira nggak bisa keluar. Inilah potret moda transportasi rakyat kelas jelata. Bertahun-tahun protes dan jeritan pelanggan setianya yang menuntut perbaikan tak kunjung berbalas. Tambahin gerbongnya. Baru awal Maret 2006 lalu semua orang seolah dibuat terkesima. Saat itu petaka menimpa kereta api kelas ekonomi. Atap gerbong kereta diesel jurusan Rangkas Bitung Jakarta jebol gara-gara tak kuat menahan banyaknya penumpang yang ada di atasnya. Karena keretanya juga udah propos ya, di daerah Tanah Kusir kalau salah. Itu udah mulai, kan banyak juga dari atas goyang, mulai turun-turun atapnya itu, pada panik ya. Selang sehari, kecelakaan akibat penumpang yang naik di atas gerbong kembali terjadi. Kali ini menimpa kereta ekonomi listrik dari arah Bogor menuju Jakarta. Saat mendekati stasiun Gondangdia, pengait listrik kereta putus. Karena takut tersengat listrik 1500 volt, membuat penumpangnya berloncatan. Akibatnya fatal, 4 orang penumpang tewas sia-sia. Dalam 2 kasus kecelakaan yang terjadi, PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia menuding kesalahan pada penumpang yang nekat duduk di atas gerbong. Padahal sudah ada larangan. Peringatan dan teguran berulang kali disampaikan, namun tak pernah diindahkan. PT KAI seakan tidak berdaya mencegah penumpang naik ke atas gerbong. Bahkan imbauan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa saat melakukan sidak pun tidak mendapat tanggapan. Kurang kereta Pak, nambah. Patah lagi kereta nih. Bagi PT KAI, membludaknya penumpang kereta api akan selalu menjadi masalah bila gerbong dan jalur kereta tidak kunjung ditambah. Berdasarkan data, jumlah penumpang kereta api di Jabotabek per hari mencapai 500.000 orang. Untuk melayani jumlah ini, idealnya dibutuhkan 600 gerbong. Padahal saat ini PT KAI hanya memiliki 484 gerbong. Contohnya kereta api Jakarta Rangkas Bitung. Menurut catatan di data penjualan tiket, volumenya hanya berapa? 700 orang per kereta api. Realnya kemarin satu kereta, satu gerbong, diisi bisa 300 orang sampai di atas. Keruwetan dalam transportasi kereta api kelas ekonomi masih banyak lagi. Soal disiplin membeli karcis salah satu contohnya. Banyak penumpang tak berkarcis bebas menikmati angkutan ini. Jangan harap kondektur menjadi pengawasnya. Alih-alih memberi hukuman bagi yang membandel, sejumlah oknum kondektur malah gampang diajak kompromi. Mau bukti? Lihat apa yang dilakukan Toto, seorang pelanggan setia kereta ekonomi. Ia cukup menyetor Rp1.000 kepada kondektur untuk perjalanan Cikampek, Jakarta. Padahal aslinya harga tiket sebesar Rp2.500. Untung bagi Toto, karena ia membayar lebih murah dibandingkan harus membeli tiket resmi. Awalnya dari semenjak saya beli karcis di stasiun Beos, setelah naik kereta saya dimintain lagi. Bila Toto untung, tentu tidak bagi PT KAI. Pasalnya, penumpang seperti Toto tidak sedikit. Uang sogok tersebut tentu hanya akan menjadi uang yang tak jelas pertanggungjawabannya. Gilanya, aksi menarik ongkos langsung dari penumpang yang tidak membeli tiket tak hanya dilakukan oleh para kondektur saja. Kami sempat memergoki aksi pengumpulan ongkos para penumpang yang tidak memiliki tiket di ruang masinis. Jangan tanya kemana uang itu mengalir. Seluruhnya akan kembali menjadi uang panas yang tak pernah jelas pertanggungjawabannya. Kami sempat menemui seorang kondektur untuk melakukan konfirmasi untuk apa uang hasil sogokan yang diterima. Kepada kami, sang kondektur membantah uang sogokan yang diterima masuk kantong pribadinya. Memang ada. Sekarang kalau dipaksakan kita ngontong nggak selesai, Pak. Ternyata udah sampai duluan. Ya,
apa yang ada itu dikumpulkan. Kami setor setiap bulan, setor ada. Itu kami ditarget, Pak. PT KAI bukan tidak tahu perilaku tidak terpuji sejumlah pegawainya di lapangan. Keterbatasan pengawasan menjadi alasan bagi pihak manajemen. Tapi ada juga oknum-oknum kondektur kami yang terus terang menerima apa yang diberikan mereka tidak sesuai tarif, bahkan kadang-kadang lebih kecil. Inilah yang menjadi permasalahan kita. Idealnya penertiban penumpang tak berkarcis sudah dilakukan sejak di stasiun. Namun kenyataan di lapangan membuktikan mereka yang tidak berkarcis dapat melenggang bebas keluar masuk area stasiun. Yang bisa merubah itu sistem. Kalau andai kata stasiun disterilisasi dari stasiun, maka orang yang masuk ke stasiun itu orang yang berkarcis. Keruwetan yang ada pada kereta api kelas ekonomi memang memusingkan. Sebagai angkutan massal yang murah, kereta api kelas ekonomi akan selalu menjadi andalan bagi banyak orang. Namun, murah bukan berarti tak aman kan? Perlu kerja keras dan kesungguhan pihak PT Kereta Api Indonesia untuk menutup semua kebocoran. Tak hanya di kereta api kelas ekonomi, di kelas non-ekonomi penyelewengan sebenarnya juga banyak terjadi. Tim Investigasi Trans TV.